Sejarah kelam tercipta saat Raja Bulu Tangkis Dunia, Indonesia, tersingkir memalukan di fase grup Thomas Cup 2026 untuk pertama kalinya. Selamat datang di kanal kita. Hari ini, kita membahas berita mengejutkan yang menyesakkan dada pecinta bulu tangkis tanah air. Ini tragedi yang tidak terbayangkan dalam sejarah panjang keikutsertaan kita di ajang beregu paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Thomas. Tim Thomas Indonesia mengalami kegagalan paling kelam dengan tersingkir menyedihkan di fase grup Piala Thomas 2026 di Denmark. Ini catatan sangat buruk, karena belum pernah terjadi sekalipun sejak Indonesia melakukan debut pada tahun 1958. Kekalahan telak 1-4 dari Prancis pada laga pamungkas grup D menjadi penentu nasib Jonathan Christie yang harus angkat koper lebih awal. Pengamat olahraga Muhammad Kusnaini menyebut kejadian memilukan ini sebagai tragedi besar yang sangat mengguncang dunia bulu tangkis nasional kita saat ini. Bungkus terkejut karena ini momen pertama kalinya Indonesia gagal lolos fase grup, padahal kita adalah pemegang 14 gelar Piala Thomas. Padahal dalam 3 edisi terakhir Piala Thomas, tim putra Indonesia selalu berhasil menapakkan kaki mereka di babak final yang sangat prestisius. Sayangnya, kali ini kita justru hancur lebur di tahap awal kompetisi yang seharusnya bisa dilalui dengan mudah, melihat komposisi skuad terbaik. Kegagalan ini terasa ironis karena Indonesia datang membawa seluruh komposisi pemain terbaik dan paling berpengalaman yang kita miliki saat ini. Hampir seluruh kekuatan utama, baik sektor tunggal putra maupun ganda putra, diturunkan penuh dalam turnamen beregu paling bergengsi di jagat raya. Status tim Indonesia sebenarnya unggulan kedua di bawah raksasa Cina. Namun realita pahit di lapangan justru berkata sangat jauh berbeda. Dari sisi strategi, Bungkus melihat tidak ada kekeliruan berarti dalam penyusunan pemain, karena kombinasi yang diturunkan tim pelatih sudah dianggap wajar. Namun masalah utama justru terletak pada performa individu masing-masing pemain yang gagal menunjukkan kemampuan terbaik mereka di saat-saat yang paling dibutuhkan. Tanda-tanda penurunan performa ini mulai terendus sejak tim kita hanya menang tipis 3-2 atas Thailand pada pertandingan sebelumnya yang cukup alot. Salah satu sorotan utama adalah kekalahan mengejutkan pemain muda Alwi Farhan saat berhadapan dengan Thea Raratsakul yang secara peringkat dunia berada jauh di bawahnya. Kekalahan tersebut menjadi sinyal awal yang kuat mengenai menurunnya mentalitas bertanding dan performa tim secara keseluruhan di ajang Piala Thomas kali ini. Selain itu, penampilan Jonathan Christie sebagai tunggal pertama sekaligus kapten tim dinilai kurang meyakinkan setelah takluk dari Kun Lafut Vititsarn hingga Christo Popov. Kondisi menyedihkan ini mencerminkan bahwa peta kekuatan dunia bulu tangkis sekarang sudah semakin merata dan tidak ada lagi negara yang superior. Indonesia yang selama ini kita kenal sebagai kekuatan dominan, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa posisi kita sudah tidak lagi seaman dulu. Kekalahan telak 1-4 dari Prancis dan kemenangan tipis atas Thailand menjadi bukti otentik bahwa tim kita sedang dalam masalah sangat serius. Padahal dalam fase grup tersebut kita belum sempat menghadapi negara raksasa lainnya seperti Cina, Korea Selatan, atau sang tuan rumah Denmark. Nama talenta muda potensial seperti Muhammad Zaki Ubaidillah harus mulai diberi ruang dan panggung lebih besar untuk berkembang di level internasional kompetitif. Begitu juga dengan pasangan ganda putra masa depan kita, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang dinilai memiliki potensi luar biasa menjadi tumpuan harapan. Kita harus mulai sadar bahwa pemain senior andalan seperti Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting mulai memasuki fase akhir masa keemasan mereka. Pasangan ganda putra senior lainnya seperti Sabar dan Reza juga tidak bisa selamanya menjadi tumpuan karena faktor usia dan penurunan kondisi fisik. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun ke depan, kemungkinan besar tim bulu tangkis kita akan menghadapi fase transisi yang sangat sulit. Namun bagaimanapun juga, langkah regenerasi adalah keharusan yang harus diambil demi menjamin kelangsungan masa depan prestasi bulu tangkis kita di puncak dunia. Kegagalan total di Piala Thomas 2026 harus menjadi pengingat keras bahwa kejayaan masa lalu tidak menjamin dominasi sekarang. Tanpa pembenahan menyeluruh dan keberanian kuat untuk berbenah, Indonesia berisiko tinggi semakin tertinggal jauh dalam peta persaingan bulu tangkis dunia dinamis. Kita tidak boleh hanya meratapi kekalahan memalukan ini dengan kesedihan berlarut-larut, melainkan harus segera bangkit dan menjadikannya batu loncatan yang kuat. Seluruh pemangku kepentingan dalam dunia bulu tangkis nasional harus segera duduk bersama merumuskan kembali visi dan misi masa depan tim Merah Putih. Jangan sampai Piala Thomas yang sangat kita cintai ini terus menjauh dari dekapan hangat pertiwi, hanya karena kita takut melakukan perubahan besar. Meskipun proses regenerasi terasa menyakitkan di awal, namun itu adalah harga mati yang harus dibayar demi melihat bendera merah putih kembali berkibar. Mari kita berikan dukungan penuh terhadap langkah perbaikan, agar tragedi memalukan seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, demi nama baik bangsa. Sampai jumpa di pembahasan berita olahraga lainnya. Tetap pelihara rasa optimisme tinggi dan terus konsisten mendukung perjuangan para pahlawan olahraga kita.
feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling panas dan paling seru dari dunia bulu tangkis dunia. Wah, benar sekali rekan saya satu ini. Kabar kali ini benar-benar membuat jantung kita semua hampir copot ya. Karena perjuangan tim putri Indonesia di Piala Uber 2026 ini sungguh luar biasa sekali. Benar-benar gila permainannya. Tim Indonesia sukses keluar sebagai juara grup C setelah melewati pertarungan yang sangat mendebarkan melawan tim kuat Taiwan di Forum Horsens, Denmark pada hari Selasa 28 April 2026. Kita harus memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Esther Nurumi Triwardoyo, karena dia adalah sosok pahlawan yang mengunci kemenangan tim Merah Putih di partai kelima yang sangat menentukan itu. Padahal situasinya saat itu sedang sangat tegang ya. Skor sedang imbang 2-2 dan beban yang dipikul Esther di pundaknya pasti terasa sangat berat sekali untuk mengamankan posisi puncak klasemen grup. Tapi Esther membuktikan kelasnya sebagai pemain masa depan kita. Dia menghadapi tunggal putri Taiwan yaitu Huang Yushun dengan sangat dominan dan menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa untuk ukuran pemain muda. Esther berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 21-17 di game penentu. Dan kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia menyapu bersih seluruh kemenangan di fase grup setelah sebelumnya juga melibas Australia dan Kanada. Mari kita bahas dari awal bagaimana drama 5 partai ini benar-benar menguras jantung kita semua. Karena awalnya kita mengira akan menang mudah setelah partai pertama berjalan dengan sangat mulus. Betul sekali. Putri Kusumawardhani atau yang akrab kita sapa Putri Kewe memberikan awal yang sangat indah bagi Indonesia setelah dia berhasil menumbangkan Chiu Pincian dalam 2 game langsung dengan skor kembar 21-17. Kemenangan Putri Kewe itu seolah-olah memberikan sinyal bahwa Indonesia akan mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ternyata tim Taiwan tidak tinggal diam begitu saja, dan mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit. Petaka mulai muncul di partai kedua saat ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan pasangan Taiwan Shih Brishan dan Hung En Su dengan skor ketat 21-23 dan 13-21. Skor pun menjadi satu sama, dan ketegangan mulai merayap masuk ke dalam arena pertandingan. Apalagi di partai ketiga, tunggal putri muda kita Nikadek Dinda Amartia Pratiwi juga harus menelan pil pahit. Dinda sudah berjuang habis-habisan dalam duel yang sangat sengit melawan Lin Xiangti. Bahkan skor di game kedua mencapai angka yang sangat jarang terjadi, yaitu 29-30, setelah melewati drama kejar-kejaran poin yang sangat melelahkan. Sayang sekali ya, padahal sedikit lagi bisa memaksa game ketiga. Tapi dengan hasil itu, Indonesia malah berbalik tertinggal 1-2 dari Taiwan. Dan situasi ini benar-benar sangat kritis bagi tim Merah Putih. Di saat harapan mulai menipis itulah muncul pahlawan penyelamat kita di partai keempat, yaitu pasangan ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum dan tampil dengan semangat pantang menyerah. Padahal Rachel dan Feby sempat tertinggal sangat jauh di game pertama dengan skor 11-21. Banyak penonton yang mungkin sudah merasa pesimis, tapi mereka bangkit secara dramatis di game kedua dan ketiga. Mereka menunjukkan mental baja dengan memenangkan game kedua 22-20 dan menutup game ketiga dengan skor 21-16. Hasil ini membuat skor kembali imbang 2-2 dan memaksa pertandingan ditentukan di partai terakhir. Dan disinilah Esther Nurumi Triwardoyo masuk ke lapangan dengan tekanan mental yang tidak main-main, karena nasib tim putri Indonesia ada di tangannya sepenuhnya saat itu. Tapi seperti yang kita lihat tadi, Esther menjawab semua keraguan itu dengan permainan taktis dan pukulan-pukulan mematikan yang membuat pemain Taiwan tidak mampu mengembangkan permainannya sama sekali. Kemenangan Esther ini benar-benar menyempurnakan langkah Indonesia yang sebelumnya sudah melibas Australia 5-0 dan menang tipis atas Kanada 3-2. Sekarang Indonesia resmi menyandang status sebagai juara grup C. Dengan predikat juara grup ini, tim putri Indonesia kini melangkah ke babak perempat final dengan modal kepercayaan diri yang sangat penuh dan status sebagai salah satu tim unggulan. Kita semua tentu berharap tren positif ini terus berlanjut hingga ke partai final nanti. Karena melihat perjuangan mereka yang pantang menyerah seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi tim putri kita. Benar sekali. Apalagi kita punya pemain-pemain muda berbakat seperti Esther dan Dinda yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di setiap turnamen yang mereka ikuti. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan dan doa terbaik kalian di kolom komentar ya Sobat Badminton, karena semangat dari kalian pasti akan sampai ke Denmark dan memberikan tenaga tambahan bagi para atlet kita. Rasanya sudah tidak sabar menunggu siapa lawan Indonesia di perempat final nanti. Yang jelas siapapun lawannya, Indonesia pasti akan memberikan perlawanan yang paling sengit dan tidak akan menyerah begitu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya, dan pastikan kalian sudah berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar yang tidak kalah seru. Terus dukung tim bulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding, karena Indonesia adalah juara.
Salam olahraga dan sampai jumpa lagi Sobat Badminton semuanya. Mari kita kawal terus perjuangan tim putri kita di Piala Uber 2026 ini sampai mereka membawa pulang piala itu ke tanah air tercinta.